Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Hidayanto, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Manado. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIM untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, materi biologi lingkungan hidup. Di sini saya nanti akan menyampaikan materi tentang komponen biotik dan komponen abiotik melalui pendekatan project based learning. Pada pembelajaran kali ini, siswa akan menyusun sebuah proyek melalui pemanfaatan media pembelajaran LMS yang saya beri nama Sinau. Demikian, saksikan video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, gerak, doa, mulai. Doa selesai. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Harapannya pagi hari ini kalian sehat, siap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ada beberapa siswa ya yang tidak hadir di sini. Ada 2 izin yang sudah masuk. Ada Mas Fadil hari ini tidak bisa hadir karena ada kepentingan keluarga, dan yang satu ada Mas Rahmat juga tidak hadir. Kemudian ada satu lagi Mas Wahyu tanpa ada keterangan. Nanti akan dikomunikasikan dengan wali kelas. Sudah ada 3 yang tidak hadir. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal target yang harus kita penuhi dalam rangka penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah mandiri, dan yang ketiga adalah gotong royong. 3 hal itu nanti target dari kegiatan pembelajaran kita terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Apal? Buat apal? Nek buat apal ngadeg piye? Silakan berdiri di tempat duduknya masing-masing. Kita supaya bisa menghafal memiliki konsentrasi penuh dengan sebuah gerakan. Profil pelajar Pancasila: beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Tepuk tangan untuk kalian. Silakan duduk kembali. Nah, ini sekaligus untuk mengingat apa target profil pelajar Pancasila yang harus kita kuasai, dan juga bagaimana kita mengingat dengan mudah dengan sedikit sebuah gerakan atau SPT. Nah, berikutnya dalam kegiatan pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang akan kalian peroleh. Yang pertama, indikator pencapaian tujuan pembelajarannya adalah setelah membuka platform Learning Management System atau LMS yang saya beri nama Sinau, maka kalian dapat membaca literatur dari berbagai sumber seperti internet. Peserta didik dapat menguraikan komponen lingkungan hidup dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat peta konsep dalam mengorganisasikan komponen biotik dan abiotik dengan teliti. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu merumuskan cara pembuatan pupuk kompos melalui pembuatan brosur dengan tepat. Nah,
indikator pencapaian pembelajarannya itu. Yang pertama, target kita tadi memiliki karakter beriman, mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. Nah, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Belum ya? Nah, jika belum ada, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Di Waduk Gajah Mungkur, Waduk Gajah Mungkur kan terbentang luas, sampai dari Romoko sampai ke Wonogiri Kota sampai Batu Retno sana. Ada apa? Ada waduknya. Waduk isinya apa? Ikan. Selain ikan, air. Selain air, batu. Ada apa lagi? Kodok. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran, maka saya akan membagi kalian ke dalam kelompok. Satu kelompok nanti isinya 3. Saya tadi melihat 3 siswa yang celananya beda. Apa kemarin kehujanan? Oh ya. Besok lagi warna yang hitam itu harapannya dipakai ya. Nek misalnya kehujanan ya alternatifnya kamu harus punya 2. Silakan kalian ingat, saya nanti akan menyebutkan angka, kemudian kalian menentukan, mengingat saja angka berapa yang akan ada. 1, 2, 3. Iling 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Renang itu 1. Yang punya angka 1 pindah dulu Mas, geser sini. Yang punya angka 1 pindah sini. Yang punya angka 2 pindah sini. Yang punya angka 3 pindah ke sini. Yuk, silakan. Nah, ini adalah pembentukan kelompok yang saya angkat. Nah, materi yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini adalah ini. Komponen biotik dan abiotik. Sudah pernah mendengar kata-kata itu? Kapan? Dulu pernah, nggih? Pernah. Apa biotik? Lali ya kena. Nah, ini kita akan mengingat. Lah, untuk mempelajari komponen biotik dan abiotik, silakan pegang HP kalian. Apa bapak HP? Silakan dipegang, HP-nya dikoneksikan dengan WiFi sekolah. Masih ingat passwordnya? Sudah ganti? Enggak bisa? Punya paket? Ya, silakan dibuka dulu. Silakan dipersiapkan HP. Oke. Koneksi sudah tergabung? Sudah. Saya akan share ke grup kelas kalian aja ya. Untuk linknya itu adalah ini. Kamu buka Google Chrome. Buka Google Chrome, kemudian kalian tulis s.id, kemudian sinau L besar, H besar. Sudah bisa diketik? Di enter, apa yang muncul? Coba saya ketik di browser saya.
LKPD yang sebenarnya dapat kalian unduh. Jadi menunya seperti yang dapat kalian lihat di layar itu. Kalian di sana ada pojok kiri kalau nggak salah, ada strip 3, gitu. Ada strip 3 nggak? Isinya itu adalah beranda, modul ajar, bahan ajar 1, bahan ajar 2, LKPD dan rubrik penilaian. Nah, di sini kalian sudah bisa untuk belajar secara mandiri. Di mana tempat, asal ada koneksi internet, kalian bisa mempelajari. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita terkait dengan kondisi yang ada sekarang, sebagian besar tetangga atau lingkungan rumahmu itu bekerja sebagai apa? Petani. Oke. Sebagai petani. Ada yang di rumah punya sawah? Ada ya? Ada. Yang paling dibutuhkan saat di sawah ketika musim tanam selain bibit apalagi? Air, apalagi? Pupuk, terus apa nih? Ya kuwi ya yang penting ya. Air, pupuk, bibit tanaman. Selama ini menurut kalian ketika proses mencari pupuk gampang atau susah? Gampang susah? Oke, gampangnya oke susah ya? Oke, angel mesti. Karena di dalam learning management system, nah nanti di sini kamu bisa bertanya bagi sing isih ragu, iso kontak di rumah. Pak, nek golek pupuk ki angel apa gampang to? Sing seneng kalian itu mencari literatur, silakan kalian klik. Nah ini. Silakan kalian klik di bahan ajar 1. Nah, di bahan ajar 1 ini kalian bisa melihat di fase 1. Silakan diklik bahan ajar 1. Kemudian fase 1 bisa kalian klik. Kalau tadi ini sembari dulu ya. Kalau tadi kalian ingin mengetahui waduk gajah mungkur seperti apa, di sini di beranda ini sudah ada gambar waduk gajah mungkur saat musim kemarau. Jadi ini bisa kamu klik, sudah muncul video Bapak saat ke waduk gajah mungkur. Nah ini kamu bisa lihat di situ. Nah tadi Bapak sudah mencari informasi dari kalian, menggali informasi, sudah pernah melihat secara langsung dan mampu menyebutkan. Nah sekarang kita kembali ke bahan ajar 1 ya. Nanti kamu bisa lihat di rumah. Bahan ajar 1, kemudian masuk di fase 1. Pada fase 1 ini aktivitas yang harus kalian lakukan ini adalah cek fakta kelangkaan pupuk. Sing pengen telepon sekarang boleh telepon. Pak, apa ya tenan to tekok tanggane kene. Sing pengen naruh wawancara neng pertanian sekitar sini boleh. Silakan kamu juga sambil melihat di LKPD yang sudah saya bagi, ini satu kelompok ya. Ini satu kelompok, ini satu kelompok, sana satu kelompok. Oke. Nah, kalau sudah silakan kamu lihat LKPD pertama. Pertanyaannya apa? Penyebab kelangkaan pupuk. Untuk dapat menjawab itu, silakan kamu diskusikan di dalam kelompok kalian bagaimana menjawab pertanyaan nomor 1 ini. Silakan dijawab di LKPD ini.
aktivitas. Cek fakta ini kamu klik, muncul sebuah berita. Aktivitas 1 silakan dibuka. Nah ini cek kelangkaan pupuk. Klik. Saya pengen telepon rumah ya lain. Wawancara terkait dengan apa sebabnya kok pupuk langka, kemudian alternatif penggunaan pupuk dan yang seterusnya. Kamu bebas. Sing pengen melihat langsung kondisi sawah, ngecek wawancara dengan petani boleh. Yang pengen halo kri orang yang di rumah boleh. Tapi waktunya tetap saya batasi. Silakan LKPD 1 mulai dikerjakan. Dan harapannya ketika kalian itu sudah melakukan searching di internet, berkomunikasi dengan orang yang di rumah ataupun melakukan pengamatan, kalian nanti dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kalian harus bisa mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Silakan dikerjakan, bisa diskusi dengan kelompoknya. Nah ini beritanya yang cek fakta tadi, kelangkaan pupuk di Wonogiri disorot di DPRD. Nah ini ada berita dari berita online yang itu bisa kamu baca dan ini dijawab. Jawab sebisanya sesuai dengan yang berada. Jawab. Sudah? Ada yang belum? Ya, kita mau gitu. 4 menit lagi. Ada 4 pertanyaan, ya diselesaikan 4 pertanyaan itu. Silakan kalian diskusikan. Boleh lihat video, boleh kalian baca literatur, telepon juga boleh untuk menjawab LKPD 2.1 itu. Ada 4 permasalahan yang harus kalian selesaikan. Penyebab kelangkaan pupuk, alternatif penggunaan pupuk, apa yang dapat kamu lakukan untuk mengolah limbah ternak, kemudian bagaimana peran bakteri dan jamur sebagai pengurai. Bagaimana? Silakan dimanfaatkan platform sinaunya itu. Di sana kalian dapat melihat ini. Di bawah ini kan ada materi. Nah, materi ini bisa kamu baca, materi juga bisa kalian tonton. Cara fermentasi kotoran kambing ini bagian dari materi yang prasmanan bisa kamu pilih sendiri. Nah, setelah nanti kalian menyelesaikan dengan aktivitas yang pertama,
itu silakan dilanjutkan di fase 2. Di fase 2 ini kita akan merencanakan proyek. Kita nanti akan merencanakan proyek di fase yang kedua. Silakan, jadi sekarang waktunya mengerjakan fase 2 dari LKPD yang kalian miliki. Ya, HP-nya bisa digunakan. Yang suka membaca bisa kalian baca di sini. Terkait dengan komponen biotik dan abiotik kami dapat menemukan di sini. Yang suka video, kalian bisa lihat tayangan video ini. Nah, selanjutnya dari aktivitas belajar kalian jawab permasalahan yang ada di LKPD. Ada tetapi perbedaan komponen biotik dan abiotik. Contohnya silakan kalian berinteraksi dengan platform Sinau yang sudah kami persiapkan. Kalian baca, kalian pelajari, kalian tonton sesuai dengan minat kalian. Sampai nomor 4 juga di LKPD 2.2. Silakan kalian berdiskusi. Ya, terus. Komunikasi dengan teman. Ada kendala terkait dengan pembahasan 2.2 di LKPD kalian tentang bagaimana kalian itu bisa berdiskusi terkait dengan komponen lingkungan hidup, komponen biotik dan juga komponen abiotik. Silakan sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang suka baca boleh, membaca cari literatur, yang pengen nonton video yang sudah saya siapkan boleh, mencari yang lain juga boleh. Nah, yang praktek bagaimana? Nanti di suatu pertemuan yang akan datang kita coba untuk mempraktekannya. Ini untuk poin 2.2 pada LKPD, silakan dieksplorasi. Hasil belajar tagihannya adalah dengan menuliskan di LKPD itu. Sehingga setelah kalian nanti dapat menjawab pertanyaan di LKPD 2.2 ini nanti, harapannya adalah bisa memiliki sebuah keputusan yang bertanggung jawab dan memiliki nalar kritis. Nalar kritis yang seperti apa? Yang berkaitan dengan lingkungan sekitarmu. Banyak sekali peternakan atau bahkan di rumahmu ada peternakan sapi, kambing dan yang lainnya. Limbahnya itu dapat diolah. Nah, pengolahnya seperti apa? Silakan cari tahu di LMS. Di LKPD yang ketiga ini nanti kita akan
membuat jadwal penyelesaian proyek. Membuat jadwal penyelesaian proyek. Dibuka bisa? Sambil kalian menyelesaikan tadi saya lihat di 2.2 sudah hampir selesai. Maka kamu yang sudah selesai masuk di 2.3. Di 2.3 ini proyek ya, jadwal penyusunan proyek. Kemudian ada telaah materi penuangan ide. Untuk menemukan ide kira-kira butuh waktu berapa menit? Nah, untuk menghasilkan sebuah produk dalam sebuah proyek yang nanti akan kita kerjakan, setiap kelompok waktunya boleh berbeda-beda. Dalam menyusun proyek diawali dengan apa ini? Telaah materi, penuangan ide, kemudian inventarisasi konten, dan yang berikutnya pelaksanaan proyek. Nah, kalau yang suka menyaksikan tayangan video, di sini sudah ada video proses pembuatan nomor itu seperti apa. Kalau di mapel yang lain sudah pernah praktek, silahkan kalian praktek juga, tidak apa-apa. Sambil itu, silahkan kamu juga memahami di fase keempat, memonitor kemajuan penyelesaian proyek. Di sana juga sudah ada LKPD yang harus kalian selesaikan. Yang terakhir, yang D atau yang keempat itu sudah. Di fase keempat ini, jika kalian perhatikan di LMS yang sudah kalian buka itu, atau kalau saya buka di sini, kalian diminta untuk merumuskan pembuatan pupuk kompos melalui penyusunan brosur sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama pelaksanaan proyek, kemudian mencatat kinerja penyelesaian proyek sebagai penilaian profil pelajar Pancasila. Gunakan aplikasi yang familiar di kalian, sehingga ngedit untuk buat story, sehingga masyarakat akan tahu, oh ternyata kompos itu cara buatnya ada tahapannya, atau manfaat kompos itu seperti apa. Silakan dibuat sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Canva atau yang lainnya. Orang itu Canva, sing kulino timbul apa? Pixel Lab ya iso. Silakan bebas. Yang pengen master juga boleh, sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Kalau nanti sudah, tahapannya adalah kamu siap-siap untuk presentasi. Yang dipresentasikan nanti dari masing-masing LKPD 2.1.A, B, C, dan D. Produknya nanti seperti apa saya ingin tahu. Silakan yang lain dikirim ke saya. Oke. Kalau sudah selesai, saya ingin melihat hasil diskusi kalian dari tahapan awal sampai yang tahapan terakhir ini
Pada fase kelima ini nanti kita akan mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek. Nanti saya minta kelayakan proyek kalian yang telah dibuat dan membuat laporan produk kemudian dipaparkan di depan kelas. Tadi LKPD-nya dari 2.1A sampai D sudah selesai. Maka berikutnya adalah presentasi. Kelompok mana dulu yang akan presentasi? Dipilih apa? Masuk Dewi? Masuk Dewi? Oke, silakan. Kelompok 3 memulai di depan sini untuk mempresentasikan, menyampaikan dari LKPD yang ada. Kemudian tadi produknya kan kebetulan brosurnya juga sudah dimunculkan ke saya. Ini tanpa nama ini siapa ini? Oke, Mbak Saidati, Mbak Salsa, sudah bagus, Mbak Latifah. Silakan presentasi dulu kelompok 3. Yang lain mendengarkan. Kita sudah setelah presentasi nanti tinggal kita kumpulkan. Silakan di depan ya semua. Masih ingat ketika kita presentasi ada moderator, ada apa namanya? Pemateri ini. Silakan ditentukan. Terus di depan ada tulisnya. Ada yang moderatornya, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yang bermentakan saya ini. Saya Mulyati. Ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Satu, penyebab kelangkaan pupuk. yang keras dong. Satu, penyebab kelangkaan pupuk. Jumlah pupuk yang disediakan pemerintah terbatas. Ada sebagian petani yang tidak memiliki kartu tani. Alternatif penggunaan pupuk. Satu, penggunaan pupuk kompos. Dua, penggunaan jerami. Tiga, apa yang dapat kamu lakukan untuk mengolah kotoran ternak? Diolah dengan fermentasi. Empat, bagaimana peran bakteri dan jamur sebagai pengurai? Bakteri dan jamur dapat menguraikan tanah. Satu, komponen biotik, tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur. Komponen abiotik, batu, tanah, air, pasir, udara. Pengertian kompos. Kompos adalah pupuk organik yang bersumber dari sampah rumah tangga, sampah tanaman, sampah pasar, dan lain-lain yang dibuat melalui proses pengomposan. Manfaat kompos: menjaga kesehatan akar serta membuat akar tanaman mudah tumbuh, meningkatkan pH tanah pada tanah asal, meningkatkan ketersediaan unsur mikro. Alat dan bahan: alat wadah berukuran besar dengan penutup. Bahan: sampah rumah tangga, tanah, air, arang, cairan tempat. Cara pembuatan: siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah, pisahkan sampah organik dengan sampah plastik. Siapkan wadah berukuran besar untuk membuat pupuk kompos. Jangan lupa wadah sertai penutup. Masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah organik. Siram permukaan tanah tersebut. Masukkan sampah organik yang telah dicampur arang sekam dan kapur ke dalam wadah. Pastikan sampah disimpan secara merata. Siram air dicampur E4. Masukkan nasi ke dalam wadah. Tutup wadah dengan rapat dan biarkan 3 minggu. Sekian presentasi dari kami. Tidak ada maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang perlu kita simpulkan bersama. Selama 90 menit ini, apa yang sudah kalian pelajari kira-kira?
tentang kompos, tentang pembuatan kompos. Apalagi? Cara mengolah kompos. Selain itu apalagi? Komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu nama lainnya apa? Komponen hidup. Nek abiotik mati atau tidak hidup. Jadi dua hal itu tadi yang sudah kita pelajari. Kemudian kalian tadi sudah berhasil untuk membuat proyeknya berupa brosur terkait dengan cara pembuatan kompos. Nanti kalau masih ada waktu longgar, coba kita praktekkan bersama. Dari brosur yang sudah dibuat kita praktekkan untuk membuat kompos dan kita uji coba untuk misalkan menanam rumput supaya bisa kita manfaatkan untuk hewan ternak kita. Oke? Sebelum diakhiri ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Di pertemuan yang akan datang apa kegiatannya? Presentasi kelompok 2 dan kelompok 1. Selain itu nanti tagihannya adalah di LMS itu pada kolom penilaian nanti kamu bisa mengerjakan. Saya tagih di pertemuan yang akan datang. Oke? Masih semangat? Silakan berdiri dan semangat. Kalau kau suka tepuk tangan. Kalau kau suka tepuk tangan. Kalau kau suka mari kita lakukan. Kalau kau suka tepuk tangan. Profil pelajar Pancasila. Beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Tepuk tangan untuk kalian. Silakan duduk kembali. Oke, harapan saya kalian tetap semangat, tetap kerja keras, tetap dalam melaksanakan kegiatan itu penuh dengan konsentrasi. Kamu harus hadir secara penuh agar kegiatan pembelajaran itu bisa bermakna. Oke, pertemuan hari ini saya akhiri. Setelah ini kembali ke pembelajaran Pak Bahtiar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya.